lebih baik daripada 1000 karom. Maka para jemaah sekalian, ya, malam hari ini adalah malam yang berbahagia untuk kita karena kita bisa bertemu kembali dalam majelis zikir ini. Sama-sama kita mengambil faidah ilmu dan sama-sama kita membersihkan hati serta jiwa kita dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengkaji kitab Al-Hikam tujuannya adalah semakin kita bersih hatinya dan insya Allah semakin bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi ditambah dengan zikir-zikir kepada Allah. Tentunya kita berharap mendapatkan kejernihan dan kebeningan hati. Karena tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat memiliki hati yang bersih, hati yang jernih. Yang dengan hati itu hidup kita akan merasa lapang, hidup kita akan terasa mutmain, tenang. Orang-orang yang tenang maka akan selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum dia meninggal dunia, saat dia menghadapi sakaratul mautnya, saat sakaratul maut dia sudah mendengar panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu panggilan mesra dan sayang dari Allah kepada hamba-hamba yang dipilih oleh para jemaah sekalian rahimahullah. Juga malam hari ini kita berdoa mendoakan Sahibul Bait karena beliau baru saja beberapa hari yang lalu juga menginjak usia ke-63 tahun. Alhamdulillah. Jadi Pak Haji ini, Pak Haji Bunyamin ini 40 tahun. Usianya sekarang berapa? Betul 63 ya? 63 tahun. 16. Ya, jadi udah ngikutin sunnah benar nih. Ikutin sunnah. Ya, tinggal nunggu apa maghrib, apa isya, apa subuh. Pulangnya gitu. Ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan masih panjang umur. Amin. Ya, bersama kita. Amin. Ya. Dan para jemaah sekalian, kita ya mengambil faidah. Mari kita mengambil faidah daripada kitab Al-Hikam sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan zikir bersama. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Syattani baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi arafa al-haqqa li ahlihi fa asbata al-amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil wusul ilaihi wa illa famata ghaba hatta yastadillu alaihi wa mata ba'da hatta takunul atharu hiya allati tusilu ilaihi. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada dua macam kelompok manusia yang berbeda. Ada dua macam kelompok manusia yang berbeda. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang bisa mengetahui wujud Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dari adanya ciptaan-ciptaan Allah. Jadi ada hamba-hamba Allah, golongan hamba-hamba Allah yang ketika ingin mengenal Allah, ingin mengetahui tentang Allah, dia mesti memahami dulu makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ya. Itu yang pertama. Jadi mengenal Allah melalui perantara wasilah. Wasilahnya adalah alam semesta dan seluruh isinya ini. Dan itu dijadikan dalil untuk dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahasa sederhananya, oh adanya langit,
berarti ada yang menciptakan, berarti ada Allah yang menciptakan. Oh, langit ini langit ini tinggi, luas, berarti ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya berarti maha luas, maha tinggi. Dan begitulah seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Jadi memahami dan mengenal Allah melalui perantaraan makhluk-makhluk. Ada pula kelompok manusia yang bisa mengenal Allah, mengetahui wujud Allah langsung tanpa ciptaannya, tanpa melalui ciptaannya, tapi langsung hatinya dibukakan hijab oleh Allah, bisa langsung mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasakan hudurullah fil qalbi, hadirnya Allah di dalam hati. Jadi untuk mengenal Allah, mengetahui tentang Allah, dia nggak butuh alam semesta, karena dia paham betul bahwa alam semesta ini hakikatnya adalah fana. Hakikatnya adalah fana, tidak ada fata morgana. Justru yang menciptakan itulah seharusnya hakikatnya ada atau wujud. Jadi ciptaannya ini sifatnya adalah hakikatnya fata morgana, maka yang menciptakan yaitu Allah, maka wujudnya adalah wujud hakiki. Kalau alam semesta wujudnya fana, ya. Kalau bahasa kita nisbi, ya, atau fata morgana, aslinya tiada. Nah, kelompok hamba Allah yang dua ini sangat berbeda. Yang pertama tadi dijelaskan, orang-orang yang bisa mengenal Allah melalui perantara ciptaannya adalah dikatakan muridin. Dikatakan muridin atau salikin. Ya. Dan itu sudah lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena di dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak bisa mengenal Allah itu disamakan seperti orang yang jahil. Orang yang jahil. Bahkan kal an'am, seperti binatang ternak yang bodoh. Orang yang nggak bisa mengenal penciptanya sendiri, maka tak ubahnya seperti binatang yang bodoh, tak berakal. Otaknya ada, tapi akalnya nggak dipakai. Akalnya nggak ada. Padahal Allah dalam Al-Quran, ya, mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu diciptakan dengan apa? Dengan dikaruniai penglihatan, pendengaran, dan hati. Semua sarana itu harusnya digunakan untuk mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita belajar tasawuf itu sejatinya tujuannya adalah kita bisa mengenal yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita, ya, harus kita ketahui, harus kita kenal dengan betul. Jangan sampai salah. Apa ada orang yang salah dalam mengenal Allah? Ada banyak. Ya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang mengecilkan Allah. Padahal Allah itu maha besar. Allah maha tinggi, Allah maha luas. Ada orang yang mengatakan, tuh lihat tuh orang di situ, kelompok itu zikiran mulu. Kapan kerjanya? Emang rezeki turun dari langit? Gitu. Emang Allah turunin rezeki dari langit? Kalau ngomong begitu sama aja orang mengkerdilkan Allah. Karena Allah maha kuasa turunkan rezeki dari langit. Buktinya apa? Di zaman Nabi Allah sudah pernah turunkan makanan langsung turun dari. Dan dari mana saja Allah kuasa menurunkan rezeki.
Ya. Walaupun secara syariat asbabnya tidak boleh kita tinggalkan mencari rezeki itu. Tapi keyakinan di dalam hati, rezeki mah Allah Maha Kuasa menurunkan dari mana saja. Nah, itu satu contoh saja. Banyak orang mengkerdilkan Allah, banyak orang mengecilkan Allah, padahal Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi. Ya. Nah, kemudian kelompok yang kedua, saya singkat-singkat. Ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang bisa mengenal Allah secara langsung. Allah berikan anugerah kepadanya, hatinya dibuka oleh Allah, hijab-hijab yang ada di dalam hatinya disingkirkan oleh Allah, dibuka, sehingga dia nggak perlu lagi menatap alam semesta dan seluruh isinya ini untuk mengenal Allah. Dia tahu betul, dia kenal betul, ya, bahwa ada Allah, Sang Maha Segala-galanya. Ya. Tadi minimal dia bisa memahami, ya, minimal bisa memahami bahwa justru Allah itu Maha ada dan yang lain selain Allah itu aslinya tidak ada. Kita melihat ini, melihat itu, melihat segala macam, melihat sekeliling kita, melihat orang-orang di sekeliling kita, aslinya sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Maka kalimat kita adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Nah, ini gambaran dua kelompok orang. Yang kelompok kedua ini yang bisa mengenal Allah secara langsung adalah golongan orang-orang majdubin. Ditarik ruhaniyahnya oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masuk dalam golongan orang-orang yang dipilih dengan karunia khusus. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Ada ayat lain juga, ya, Allah memilih di antara hambanya, ya, yang dikehendaki olehnya. Jadi Allah sesuka-sukanya Allah memilih di antara hamba-hambanya untuk diberikan karunia bisa mengenal Allah secara langsung. Nah, biasanya orang-orang yang diberikan karunia ini, ya, golongan yang kedua ini, orang-orang yang seperti ini, caranya Allah menarik ruhaniyahnya adalah dengan cara banyak-banyak memberikan ujian dan cobaan. Ya, ujian dan cobaan. Dengan ujian dan cobaan itu dia akan langsung mengarah bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seseorang tidak akan bisa mengenal Allah dan benar-benar berserah diri kepada Allah sebelum ia meninggalkan semua selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi prinsipnya dua kelompok ini hanya gambaran. Siapapun yang dengan sungguh-sungguh berupaya untuk mengenal Allah, berusaha dengan dirinya, berusaha untuk mengenal Allah, ya, niscaya Allah akan tunjukkan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang benar-benar meniti jalan kami, Allah akan tunjukkan jalannya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita bukan golongan yang majdub, sungguh-sungguhlah kita ingin bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa mengenal Allah kecuali dia mengenal hakikat dirinya sendiri. Benar dikatakan oleh para arifin billah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal hakikat jati dirinya, dia akan bisa mengenal hakikat Tuhannya.
Jadi untuk bisa mengenal Allah, dia harus mengenal jati dirinya terlebih dahulu. Ya. Nah, mengenal jati dirinya itu ya melalui proses. Proses apa? Proses mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. Ya, ujian dan cobaan. Makanya bagi orang-orang yang beriman, ujian dan cobaan itu ibaratnya hari raya. Karena apa? Karena dengan datangnya ujian dan cobaan itu kita akan naik kelas, akan naik tinggi keimanan kita, bahkan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dikenalkan dan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak akan bisa kita mengenal jati diri kita, hakikat diri kita, sampai kita merasakan dengan sesungguh-sungguhnya kehilangan, merasakan kehilangan semua yang kita rasa memilikinya. Jadi tidak akan bisa kita mengenal hakikat jati diri kita sampai kita merasakan apa? Kehilangan semua yang kita miliki. Semua. Merasakan kehilangan keluarga, kehilangan anak, kehilangan harta benda, kehilangan kehormatan diri, dan seterusnya. Ya, merasakan kehilangan masa sehat, masa muda, masa dan lain sebagainya. Ya, jadi merasakan kehilangan semua yang kita miliki. Kalau sudah merasakan semua yang kita miliki, naik satu level lagi. Apa? Merasakan kehilangan rasa memiliki. Nah, itu lebih dalam lagi. Kalau tadi kita kehilangan apa yang kita miliki, ya harta, benda, keluarga, segala macam dunia, pangkat, harta, jabatan. Adapun kelanjutannya, Allah akan menempa diri orang-orang yang berjalan untuk mengenal Allah agar bisa merasakan kehilangan rasa memiliki. Jadi hilang dari dirinya rasa memiliki. Dia betul-betul merasakan dan memahami bahwa hakikatnya segala sesuatu itu hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi nggak punya sedikit pun rasa memiliki. Rasa memiliki ilmu nggak punya. Rasa memiliki sesuatu nggak punya. Rasa memiliki apa? Seolah-olah rasa memiliki ibadah nggak punya. Nggak punya rasa memiliki ibadah. Saya nggak punya ibadah, saya nggak punya wirid, saya nggak punya zikir, saya nggak punya ilmu, saya nggak punya soleh, saya nggak punya taat, saya nggak punya takwa, saya nggak punya iman, saya nggak punya hidayah, nggak punya. Nggak mampu zikir, nggak mampu ngangkat tasbih, nggak mampu segala-galanya. Hakikatnya cuma la haula